Halo semua, perkenalkan nama saya Putu Wahyu Pramestia dengan nomor induk mahasiswa 23150511027. Di sini akan menjelaskan bagaimana cara penginstalan Windows 7 Ultimate menggunakan aplikasi VirtualBox. Nah, di sini bagi yang belum tahu, VirtualBox merupakan aplikasi atau software yang berfungsi untuk menjalankan sistem operasi sekunder di dalam laptop atau PC secara virtual. Jadi, secara tidak langsung tidak akan mengganti sistem operasi utama dari laptop atau PC Anda. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan apa saja yang diperlukan untuk melakukan penginstalan ini. Yang pertama tentunya aplikasi atau software VirtualBox. Nah, aplikasi atau software VirtualBox ini yang bentuknya seperti ini dapat diunduh di Google, di situs resmi dari VirtualBox itu sendiri secara gratis. Kemudian file kedua yang diperlukan adalah file ISO dari sistem operasi yang akan diinstal di VirtualBox kita. Nah, di sini karena kita akan menginstal Windows 7 Ultimate, jadi saya sudah menyediakan file ISO dari si Windows 7 Ultimate tersebut. Jadi, langsung saja ke pembahasan penginstalannya. Mari kita langsung masuk. Nah, pertama, kita buka dulu VirtualBox-nya. Nah, saat Anda membuka VirtualBox akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini karena saya sudah pernah menginstal sistem operasi yaitu Linux Mint, jadi mungkin akan sedikit berbeda tampilannya. Karena mungkin di kalian yang belum pernah menginstal akan tampilannya seperti ini. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kalian klik New. Nah, di sini kalian akan disuruh untuk memasukkan nama dari virtual machine kalian. Nah, di sini kita pakai saja nama Windows 7. Nah, di sini selanjutnya kalian akan disuruh untuk menentukan di mana kalian akan menyimpan data-data dari virtual machine Windows 7 ini. Nah, di sini saya pakai saja tempat penyimpanan yang sudah disediakan oleh VirtualBox itu sendiri, jadi tidak perlu diganti. Tapi jika kalian sudah mempunyai tempat penyimpanannya sendiri, jadi kalian bisa ganti dengan cara klik order, kemudian cari tempat penyimpanan yang akan kalian gunakan. Kemudian selanjutnya langsung saja ke type-nya. Di type ini karena kita menggunakan akan menginstal Windows 7, jadi pastikan type-nya ini adalah Microsoft Windows. Jangan sampai type yang lain. Nah, nanti takutnya waktu men-start dari virtual mesinnya akan terjadi error. Kemudian versionnya di sini setelah kalian menentukan type-nya akan terlihat disediakan banyak sekali version. Nah, sini kalian cari yang version Windows 7. Nah, di file ISO kalian pasti akan ada tulisan 64 atau 32-nya. Nah, itu adalah merupakan bentuk dari file ISO kalian. Nah, misalnya kalau bentuk file ISO kalian 32 bit, kalian klik yang 32 bit. Kalau misalnya bentuk ISO kalian yang 64 bit, kalian klik yang 64 bit. Saran dari saya, sebaiknya waktu unduh ISO, kalian pilih yang 64 bit agar lebih terjamin kualitasnya. Nah, di sini kalian klik saja. Kemudian klik next. Nah, di sini kalian akan ditanyakan tentang RAM dan prosesor yang akan kalian siap sediakan untuk virtual machine kalian ini. Nah, di sini saya akan memberikan RAM sebesar 3 GB untuk virtual machine Windows 7 ini dan prosesor 6 core. Sudah cukup menurut saya. Nah, di sini kalian klik next saja. Nah, di sini kalian akan diberikan perintah untuk memasukkan berapa memori internal yang akan kalian siapkan untuk virtual machine ini waktu dijalankan. Nah, di sini saya beri saja 35 untuk cari amannya. Kemudian kalau kalian sudah menentukannya, kalian klik next. Nah, dan setelah itu kalian klik finish. Nah, kalau sudah muncul tulisan Windows 7 di sini, artinya virtual machine kalian sudah berhasil dibuat.
Dan sekarang tahap selanjutnya itu adalah penginstalan Windows 7-nya. Nah, di sini untuk cara penginstalannya itu mudah. Kemudian kalian tinggal klik start dan tunggu loading screen dari VirtualBox-nya. Nah, di loading ini kemungkinan akan sedikit lama karena VirtualBox-nya sedang memproses sistem virtual mesin kita. Prosesnya mungkin kalian bisa lihat di pojok kanan ini. Nah, kalau misalnya sudah muncul layar seperti ini, artinya kalian diharuskan untuk memasukkan file ISO kalian. Nah, cara memasukkannya itu mudah. Di sini kalian klik saja di bagian ini, di bagian kanan dari tulisan DVD ini, kemudian cari order. Nah, sekarang kalian cari di mana kalian menyimpan file ISO yang sudah kalian unduh itu. Nah, di sini kita klik file ISO Windows 7 Ultimate-nya, kemudian open. Nah, di sini setelah ini kita klik Mount and Retrieve Both. Nah, di sini kalian harus menunggu sampai kita masuk ke menu instalasinya. Nah, saya akan perbesar. Nah, sekarang kita sudah masuk ke menu instalasi dari Windows 7 Ultimate. Nah, di sini kita mungkin dari saya mungkin ini akan sedikit lama karena banyaknya proses-proses atau loading-loading yang cukup lama dalam proses instalasinya. Jadi, kalian harus bersabar waktu instalasinya. Nah, di sini hal pertama yang akan diperintahkan ke kita yaitu memilih bahasa yang akan kita gunakan. Nah, di sini karena hanya tersedia bahasa Inggris dan Inggris US, jadi kita biarkan saja. Kemudian di sini kalian akan diminta time and currency format. Nah, di sini kalian pilih saja di sini Indonesia. Nah, kemudian di sini akan ditanyakan lagi yaitu keyboard or input method. Nah, di sini fungsinya adalah untuk men-setel keyboard kalian akan mengikuti keyboard model US atau yang lainnya. Nah, di sini kita pakai saja yang model US karena model US merupakan model internasionalnya dan kita lanjut saja. Nah, di sini setelah muncul layar seperti ini, kalian klik saja install now. Kita tunggu dulu. Nah, peringatan dari saya mungkin ini tidak bisa di semua laptop atau komputer. Mungkin misalnya karena jika terjadi crash atau keluar sendiri itu mungkin karena laptop kalian memang tidak cukup untuk melakukannya. Jadi jangan dipaksakan. Nah, di sini saya juga sedikit lemot waktu instalasinya, jadi mungkin waktu loadingnya akan lama-lama. Jadi jangan dipaksakan jika memang laptop kalian tidak mumpuni. Nah, jika sudah muncul layar seperti ini, di sini kalian akan diberikan aturan-aturan yang harus kalian taati waktu penggunaan Windows 7-nya. Nah, di sini kalian langsung saja klik bagian yang ada di pojok kiri ini, kemudian klik next. Nah, di sini ada dua pilihan yaitu upgrade dan custom advanced. Nah, di sini jangan klik upgrade karena karena di sini kita akan menggunakan VirtualBox. Jadi pilihan upgrade ini tidak akan berfungsi. Kalian akan dilempar kembali ke menu awal.
Jadi jangan sampai salah memilih jika tidak ingin mengulang instalasi dari awal. Jadi kita pilih saja menu Custom Advanced, kemudian klik Next. Kita tunggu kembali. Nah, di sini kita akan disuruh menunggu proses copy Windows file dan juga proses instalasi yang lainnya. Nah, di sini mungkin akan cukup lama. Jadi video mungkin akan saya percepat atau mungkin saya skip untuk menghemat waktu. Nah, jadi kalian tunggu saja sampai proses instalasi dari sistem operasi kalian sampai selesai. Nah, setelah berhasil menginstal semua sistem Windows yang tadi, kita akan ditampilkan menu berikut. Nah, di sini kalian akan disuruh memasukkan username dari sistem operasi Windows 7 kita. Nah, di sini kalian bebas menggunakan username apapun yang kalian inginkan. Nah, di sini saya akan gunakan nama saya. Nah, kemudian kalian akan disuruh memasukkan nama komputer kalian. Nah, ini juga kalian bebas untuk ngisi apa. Dan di sini saya biarkan saja. Lanjut, next. Nah, setelah itu kalian akan disuruh untuk memasukkan password dari akun kalian, username kalian yang tadi. Nah, di sini kalian boleh memasukkan password kalian sesuka hati kalian, artinya sesuai selera kalian. Nah, di sini saya akan masukkan password saya. Kemudian di sini kalian disuruh memasukkan password yang tadi kembali. Nah, setelah itu di sini kalian disuruh memasukkan password dalam bentuk angka. Nah, seperti itu. Nah, sekarang lanjut. Nah, di sini kalian skip saja dan langsung next. Nah, di sini kalau misalnya masih ada silang seperti ini, kalian klik silang tanda silang itu. Nah, di sini kalian akan dibawa langsung ke tempat di mana terjadi kekurangan atau kesalahan. Nah, di sini saya kekurangan di bagian settingan jam. Jadi saya harus atur settingan jamnya. Di sini kalian bebas mencari settingan jam yang akan kalian gunakan. Nah, di sini saya biarkan saja settingan jamnya itu seperti ini. Kemudian settingan tanggalnya saya biarkan saja seperti ini. Langsung next saja. Nah, di sini kalian akan diberikan 3 pilihan penggunaan sistem operasi Windows ini. Nah, jika kalian menggunakannya untuk keperluan rumah, kalian boleh klik Home Network. Kemudian jika ada digunakan untuk keperluan kerja, kalian boleh klik Work Network. Nah, di sini jika kalian menggunakannya untuk keperluan publik, kalian bisa klik Public Network. Nah, di sini karena saya hanya menggunakannya di rumah, jadi saya menggunakan Home Network. Ini tergantung dari bagaimana keperluan dari kalian yang kalian perlukan. Nah, kita tunggu. Nah, sekarang Windows 7-nya sudah hampir selesai diinstalasi. Nah, sepertinya Windows 7-nya sudah berhasil diinstalasi. Tinggal untuk masuk ke bagian desktopnya saja. Kita tunggu loadingnya terlebih dahulu. Nah, di sini sistemnya sedang memprepare desktop dari Windows 7 kita. Kita tunggu saja. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke Windows 7 Ultimate-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, artinya Windows 7 Ultimate kalian sudah berhasil terinstall. Nah, ini merupakan cara penginstalan Windows 7 Ultimate di VirtualBox. Nah, untuk cara keluarnya juga mudah. Ada 2 cara untuk keluar dari desktop ini. Yang pertama dengan cara shutdown di bagian Windows di pojok kiri bawah, atau klik tombol Windows kalian yang ada di keyboard, kemudian cari di sini seperti cara shutdown Windows pada umumnya.
dia akan keluar sendiri. Atau mungkin kalian juga bisa menggunakan dengan cara mencari di bagian file di pojok kiri atas. Kemudian cari di bagian ini. Ini akan menggunakan cara yang lebih cepat. Nah, di sini ada bagian quit. Nanti ada bagian quit, bagian keluarnya waktu misalnya kalian masih di Windows. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kalau kalian ingin masuk lagi, kalian tidak perlu lagi menginstal seperti tadi. Tinggal klik saja. Dan dia akan memprepare dari Windows 7 tersebut. Dan tunggu saja sampai prepare dari sistem Windows-nya siap tersedia. Nah, di sini Windows-nya sudah tersedia. Nah, kalian hanya tinggal masuk dengan cara memasukkan password kalian. Nah, dia langsung masuk ke dalam desktopnya. Dan tunggu saja. Nah, dia langsung masuk ke bagian desktop. Dan tidak lagi perlu otak-atik, artinya tidak perlu menginstal setiap kalian akan masuk. Jadi, tinggal install sekali dan kalian bisa masuk seperti ini terus-menerus. Jadi kalau masukkan password yang kalian buat tadi, dan kemudian langsung masuk. Nah, akhirnya pun kalian masuk tanpa basa-basi seperti tadi lagi. Nah, cara kedua, di sini ada cara kedua untuk keluar dari sini. Keluar dari sistem operasi yang kita install ini dengan cara cari file di kiri atas ini. Kemudian di menu file ini akan terlihat ada menu close. Di sini kalian klik. Nah, di sini kalian akan diberikan pilihan. Di sini pilihan yang pertama itu apakah kalian akan, misalnya kalian ada data-data yang memang penting dalam waktu kalian penggunaan VirtualBox-nya ini. Kalian bisa shift dengan cara klik shift yang ini, dengan klik OK. Nah, kalau misalnya tidak ada data-data penting, kalian bisa langsung ke bawah, ke power of the machine ini, kalian klik OK. Nah, dia otomatis akan keluar seperti tadi. Nah, jika ada yang bertanya bagaimana cara menghapus virtual machine yang sudah kita buat, caranya gampang. Di sini kalian cuma tinggal klik kanan mouse atau mousepad kalian. Nah, di sini akan ada menu-menu yang muncul. Nah, di sini cara menghapusnya dengan cara mengklik kiri menu remove ini. Nah, di sini kalian akan diberikan pilihan mau remove only atau delete all files. Nah, remove only ini berfungsi untuk menghapus virtual mesinnya saja. Artinya data-data yang kalian simpan di virtual machine ini tidak akan ikut terhapus dan akan tetap tersimpan di memori internal Anda yang dimana Anda sediakan, yang tempatnya Anda sudah sediakan waktu penginstalan. Nah, jika kalian memilih delete all files ini, otomatis semua data-data yang ada di virtual machine ini, data-data yang kalian simpan akan otomatis terdelete semua, artinya dibersihkan semua. Jadi kalian bisa memilih kedua opsi ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, jika sudah kalian delete, otomatis dia tidak akan virtual mesinnya akan hilang di bagian menu di sini. Artinya akan tidak ada dan tidak bisa dibuka lagi kecuali kalian memasang ulang. Nah, itu saja penjelasan tutorial bagaimana cara penginstalan Windows 7 Ultimate dengan menggunakan VirtualBox. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Saya ucapkan terima kasih.